Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, di sini sebelum kita lanjut ke materi kita selanjutnya, Ibu akan minta satu untuk memimpin doa. Karena memimpin doa kita, nak. Ke depan, Bu. Iya, nak. Baik, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin, doa selesai. Terima kasih Tania. Di sini kita akan masuk ke dalam materi kita yang judulnya itu pengertian dari istilah perubahan wujud zat. Apa itu perubahan wujud zat? Ada yang tahu? Iya, Bu. Jadi perubahan pada wujud zat itu adalah perubahan termodinamika dari suatu fase benda ke keadaan wujud zat yang lain. Proses ini terjadi akibat peristiwa pelepasan atau penyerapan kalor energi panas pada suatu suhu tertentu. Ada yang tahu jenis perubahan wujud zat? Jadi yang termasuk jenis perubahan wujud zat itu yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyempit, yang keenam mengkristal. Ada yang tahu maksud dari mencair? Jadi mencair itu adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair akibat menerima kalor panas. Contohnya itu seperti es batu yang dibiarkan di luar kulkas dengan waktu tertentu. Dia akan mengalami cair atau meleleh. Yang kedua itu membeku. Ada yang tahu membeku? Es batu. Iya. Yang ketiga menguap. Ada yang tahu menguap? Iren tahu apa menguap? Apa itu menguap? Iya. Yang mengembun, ada yang tahu mengembun? Apa Tania? Iya, itu juga termasuk embun di pagi hari. Itu enggak termasuk ya Bella. Yang selanjutnya menyublim, ada yang tahu menyublim? Menyublim adalah perubahan wujud dari padat langsung menjadi gas tanpa melalui fase mencair. Contohnya itu, ada yang tahu kapur barus? Tahu. Sekolah ya, kapur barus. Iya. Iya, yang sering untuk semut sama kecoa. Kapur barus itu kalau kita biarkan dia tidak kita susun dengan baik, dia akan mengalami menyublim. Yang dibiarkan di udara terbuka lama-lama akan habis sendirinya. Mengkristal, ada yang tahu? Enggak, Bu. Mengkristal itu perubahan wujud dari gas menjadi padat karena melepaskan energi panas, Ogi. Oh iya. Ya, contohnya tahu, Ogi? Tahu, Ogi? Iya, jadi selanjutnya itu kita
kalor di sini? Kalor. Beda apa itu kalor? Energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Iya, jadi di sini kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Contoh kalor. Siapa yang bertanya contoh kalor? Ogi banyak nanya ya. Contoh kalor itu Ogi seperti matahari menyinari baju basah sehingga air menguap dari baju basah menjadi kering. Oh, tahu. Yang selanjutnya itu yang termasuk ke kategori perubahan wujud zat. Di sini gua akan membacakan yang pertama itu memerlukan kalor atau menerima panas. Jadi yang pertama itu mencair atau melebur dari padat menjadi cair. Contohnya yang tadi es batu menjadi air. Yang menguap dari cair menjadi gas. Contohnya air yang mendidih berubah menjadi uap air. Selanjutnya itu menyublim dari padat menjadi gas. Contohnya yang seperti tadi kapur barus atau kamper yang dibiarkan di udara terbuka akan habis dan lenyap. Yang kedua itu melepaskan kalor atau membuang panas. Yang pertama membeku dari cair menjadi padat. Contohnya air dimasukkan ke dalam freezer menjadi es batu yang seperti katakan Samia tadi. Yang memasukkan air ke dalam kulkas tadi. Yang kedua itu mengembur dari gas menjadi cair. Yang kayak dikatakan Bella tadi, setiap pagi ada air di rumput depan rumahnya, itu namanya mengembur. Yang selanjutnya mengkristal dari gas menjadi padat, yang kayak kata Ogi tadi yang kayak di frozen. Dari gas diubah menjadi beku. Tunjukkan. Ada yang tahu hubungan kalor dan zat itu? Bella nggak tahu. Hubungan kalor dan zat atau kalor laten, energi yang digunakan untuk mengubah zat yang sering disebut kalor laten. Setelah materi ini. Apa? Setelah materi ini apa? Next time bisa materi. Udah selesai sih video. Berarti nggak sesuai nggak dengan modul ajar kamu? Pembentukan kelompoknya nanti di akhir. Oke, saya tanya, setelah materi ini apa? Setelah materi ini apa? Simpulan tentang kelompok. Oh, saya ini Pembentukan kelompok kah? Simpulan Masih di bawah. atau kajian materi soal. baru lagi, satu lagi baru kelompok. Ya terlalu banyak yang kamu materi kamu ini. Makanya saya bilang tadi, kamu kondisikan dengan waktu kamu. Lanjut. Apa yang mau dilanjutkan? Yang karakteristiknya. Enggak, setelah materi ini apa yang mau dilanjutkan?